akan melakukan soft launching pembukaan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Pada pagi hari ini, per detik ini, tadi yang sudah mendaftar ada 268 seperti tadi telah kita saksikan, dan itu real time, pendaftaran real time. Kemudian sudah kami seleksi sementara ada 47 tadi yang secara berkas-berkas sudah lengkap pada hari ini, dan yang telah dinyatakan lolos tadi sudah ada 3 mahasiswa kita nyatakan lolos, yang lain masih dalam suatu antrian untuk validasi kelengkapan data-datanya. Nah, proses penerimaan mahasiswa baru yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini ada jalur rapot, kemudian nanti ada jalur tes CBT, kemudian ada jalur beasiswa. Nah, pada saat ini yang untuk tes jalur rapot itu diberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang lulusan tahun kemarin. Nah, kemudian bagi mereka yang masih di kelas duduk di kelas 3 karena belum memiliki rapor semester 5 ya, semester 5 masih tetap diberikan kesempatan untuk melakukan tes lebih awal di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini dengan jalur tes CBT dengan cara reservasi. Jadi kemudian dari reservasi ini pendaftar melakukan pendaftaran, kemudian reservasi kapan mau tesnya, tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini kemudian yang kami berikan kepada calon mahasiswa yang akan mengikuti tes CBT, sehingga dia bisa menggunakan waktu-waktu longgarnya lah. Nah, kemudian kenapa ini WAMES memajukan atau lebih awal penerimaan mahasiswa baru ini? Yang pertama, untuk memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa lulusan kemarin, dan sekaligus memberikan kesempatan calon mahasiswa yang masih kelas 3 untuk bisa mengukur kemampuannya dengan melalui tes CBT-nya tadi, dan itu juga memberikan keuntungan bagi para calon mahasiswa itu untuk mengukur nanti untuk mengikuti misalnya ujian sekolahnya, kira-kira seperti apa. Sehingga ini juga memberikan kesempatan bagi mereka dengan kemudahan-kemudahan yang ada di Universitas Muhammadiyah. Soft launching pendaftarannya tadi dibukanya tuh kapan Pak? Tadi pagi jam berapa atau kapan? Sebenarnya pendaftaran itu dibukanya pada tanggal 1 November ya kan. Tapi itu rilisnya ya tanggal 1 November itu ada pendaftaran secara online, dan kemudian ada pendaftaran yang dilakukan secara reservatif untuk tes CBT. Namun layanan itu kami buka pada hari Sabtu ini kaitannya untuk tes dan pengumuman untuk yang jalur kalau jalur CBT nanti begitu selesai sudah ada lulus atau tidak sudah kelihatan. Kemudian untuk yang jalur CBT memang kami validasi pada hari Sabtu ini. Ini yang pertama kali. Kalau untuk tes CBT sendiri ada berapa materi? Jadi untuk tes CBT ini sifatnya itu ada 50 soal. Itu dikerjakan dalam waktu 60 menit. Jadi ketika mengenter pertama, waktu akan mundur 60 menit, dan soalnya itu nanti ada pilihan. Bagi siswa yang milih IPA, nanti soalnya itu ada kelompok IPA, yang IPS ada kelompok IPS, dan yang kedokteran itu ada kelompok kedokteran. Nah, soal ini di-blended. Misalnya kalau ada IPA, ya ada biologi, ada fisika, ada kimia, kemudian ada TPA-nya yang untuk mengantisipasi seperti skolastik itu kan. Jadi dicampur itu kan. Dan itu dilakukan secara acak. Sehingga kalau siswa misalnya nggak lolos mengulang lagi, tidak akan ketemu soal yang sama. Karena ini kami menggunakan acak dengan metode permutasi. Durasi berapa lama? 60 menit. Ya. Jadi setiap tes dia memerlukan waktu 60 menit. CBT ini khusus untuk S1 aja Pak ya? Yang CBT untuk S1 ya, untuk S1. Nanti untuk yang S2 itu nanti juga ada tes, tapi waktunya beda, agak beda. Untuk yang magister itu agak beda, dan soalnya lebih banyak karena di dalamnya nanti ada juga tes TPA. Dari 200 sekian yang sudah masuk ini itu paling banyak ke fakultas apa Pak? Sebenarnya dari sisi pendaftar tadi yang masih diincar itu masih kedokteran. Baik klasternya itu ada kedokteran umum, kedokteran gigi, farmasi, dan klaster